Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para jamaah salat maghrib rahimani rahimakumullah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas muqaddimah al-aqidah al-wasitiyah. Yang ini ditulis atau dikarang oleh Syekhul Islam Al-Imam Al-Allamah Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Taimiyah rahimallahu ta'ala, atau yang sering kita mendengarnya disebut dengan Ibnu Taimiyah. Dan kitab ini disyarah oleh Dr. Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, atau yang sering kita mendengar saat ini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang saat ini beliau menjabat sebagai ketua mufti di Saudi Arabia. Jadi mufti yang terbaru sekarang adalah Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Jadi kita mulai Qala al-musannif, jadi pengarang di sini mengatakan, jadi memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hampir setiap pengarang kitab ini memulai dengan apa? Bismillah. Ini apa? Dikarenakan iktidaan bil kitabi al-azizi haitsu ja'at al-basmalatu fibtida'i kulli suratin ma ada surah Bara'ah. Jadi mengikuti Alkitab yang agung, yaitu Al-Quranul Karim. Karena apa? Di permulaan surah yang ada di Al-Quranul Karim itu dimulai dengan basmalah, kecuali surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Dan ini juga apa? Mengikuti dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahi fa huwa abtar. Di riwayat lain fa huwa aqta, ada juga fa huwa ajzam. Jadi setiap perkara penting yang tidak dimulai dengan bismillah, maka ia terputus atau apa? Tidak sempurna dan juga kurang berkah. Maka sebaiknya aktivitas kita sehari-hari ini apa? Ketika memulai apa saja, itu jangan lupa minimal mengucap dengan bismillah. Jadi ada tuntunannya. Sekalipun hadis yang kullu amrin dzibalin ini juga diperbincangkan tentang derajatnya di kalangan ulama ahli hadis. Jadi ada yang mengatakan dhaif, ada yang menghasankan. Tetapi apa? Para ahli fuqaha ini sepakat untuk mengamalkan, yaitu setiap memulai perkara yang penting dimulai dengan basmalah. Jadi kalau semua surah Al-Quran itu dimulai dengan basmalah kecuali surah At-Taubah, maka apa? Secara umum, fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Apabila kamu hendak membaca Al-Quran, maka apa? Mulailah dengan ta'awud,
Artinya apa? Kalau at-taubah baru ain dimulai dengan ta'awud, tapi secara umum ketika memulai apa? Kita boleh membaca apa? Dengan ta'awud. Sekalipun itu dalam sholat. Jadi di Al-Fatihah itu kan dimulai dengan basmalah. Enggak ada ta'awudnya, tapi apa? Para ulama membolehkan terutama di rakaat pertama itu apa? Sebelum basmalah membaca ta'awud. Dan itu apa? Hukumnya sunnah, tidak wajib. Hadirin rahimakumullah, ini tentang apa? Bismillah. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim, ini adalah dua nama yang mulia dan keduanya termasuk bagian daripada Asmaul Husna. Ar-Rahman ini dzur-rahmah al-amah li jami'il makhluqat. Jadi Ar-Rahman ini pengasih. Ini apa? Dzur-rahmah al-amah. Jadi kasih sayang secara umum untuk semua makhluk. Jadi semua makhluk yang ada di muka bumi ini, baik itu muslim atau kafir, itu semua mendapat apa? Ar-Rahman dari Allah Ta'ala. Kemudian Ar-Rahim itu dzur-rahmah al-khassah bil mu'minin. Nah ini. Jadi Ar-Rahim atau kita sering menerjemahkan dengan apa? Sayang, ini pengasih penyayang. Itu apa? Rahmat Allah Ta'ala nanti khusus kepada orang-orang yang beriman. Jadi kalau Ar-Rahman semua mendapat, baik kafir, muslimnya. Justru apa? Di dunia orang kafir bahkan lebih untuk apa? Kasih sayang Allah untuk urusan dunia dibanding orang beriman. Tetapi apa? Bagi orang beriman nanti apa? Dia mendapatkan apa? Ar-Rahim, yaitu dzur-rahmah al-khassah bil mu'minin, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kana bil mu'minina rahima. Dan adapun Allah Ta'ala terhadap orang-orang beriman itu apa? Rahima, kasih sayang. Dan kasih sayang Allah Ta'ala tidak hanya sekedar di dunia yang kita harapkan, terlebih-lebih nanti di kehidupan akhirat kelak. Itu kasih sayang yang sangat luar biasa. Kemudian karena yang kita bahas sementara masih muqaddimah, artinya pembukaan, maka tentu segala muqaddimah itu dimulai dengan alhamdulillah atau innal hamda lillah, atau yang sejenisnya, atau hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nah itu ya. Jadi apa itu alhamdulillah? Termasuk ini apa? Sama dengan hadis yang kullu amrin dibalin la yubda'u, tadi bi bismillah, ini bihamdillah. Jadi alhamdulillah itu adalah jami'ul mahamidi lillahi milkan wastihqaqan. Jadi semua pujian itu hanya milik Allah Ta'ala. Maka di dalam beramal ini kita harus berupaya menghindari dan berupaya tidak meminta untuk dipuji. Jadi kalau innal hamdalillah, sesungguhnya pujian milik Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Hamdan katsiron, jadi pujian yang banyak, thayyiban mubarakan fi, itu milik Allah Ta'ala. Milkan wastihqaqan, jadi milik mutlak milik Allah, dan apa? Hak istimewa milik Allah. Pujian itu. Maka ketika kita beramal atau berbuat di dunia ini, tidak ada yang memuji, nggak ada masalah. Jadi cukup apa? Memang apa? Pujian itu milik Allah Ta'ala. Ini alhamdulillah. Kemudian alladzi arsala rasulahu. Jadi yang telah apa? Zat yang telah, alladzi zat, atau yang telah mengutus rasulahu, utusannya. Jadi Allah yang telah mengutus utusannya. Siapa itu utusan Allah? Tentunya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Di dalam surat Ibrahim yang kemarin saya sampaikan di antara materi khutbah, itu Allah Ta'ala berfirman, jadi tentang nikmat Allah Ta'ala ini, Allah Ta'ala berfirman, alladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar. Jadi alladzina baddalu ni'matallahi kufra, orang-orang yang menukar nikmat Allah dengan kekufuran. Nikmat Allah di sini apa? Ahli tafsir menjelaskan nikmat Allah itu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di sini katakan apa? Dengan diutusnya Rasulullah tadi, min ajalli hadhihin ni'am. Jadi paling mulia, nikmat paling mulia. Nah, orang-orang yang menukar nikmat Allah berupa diutus Nabi Muhammad dengan kekufuran, ini apa? Wa halu qaumahum darul bawar, dan mereka menjerumuskan kaum mereka ke dalam tempat kebinasaan. Siapakah orang-orang yang mengingkari nikmat Allah yang terbesar dengan diutus Rasulullah? Yaitu orang-orang kafir Quraisy. Yang mereka apa? Ketika itu menolak, bahkan memerangi, ingin membunuh. Maka dengan menolaknya diutusnya Nabi kita Muhammad tadi, justru mereka apa? Menjerumuskan kaum mereka, yaitu pada kebinasaan. Artinya apa? Ketika menolak, mengingkari, ya menjadi penghuni neraka. Maka kita juga harus hati-hati, ya. Kalau kita menolak, mengingkari ajaran syariat Islam, ajaran di bawah Nabi kita Muhammad SAW, dikhawatirkan apa? Seperti orang-orang kafir Quraisy yang mereka apa? Menjerumuskan apa? Kaumnya ke dalam kebinasaan. Dan termasuk para dai, para duat, para ustadz, kiai yang justru apa? Menolak, mengingkari sebuah kebenaran, dikhawatirkan apa? Ini mengikuti jejak kafir Quraisy yang menolak nikmat Allah berupa diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang dikatakan Rasul, yaitu Muhammad, itu apa? Man bu isa birisalah. Jadi siapa yang diutus dengan membawa risalah, itu Rasul. Ini secara bahasa. Kalau secara syar'i apa? Huwa insanun dzakarun uhiya ilaihi bisyar'in wa umira bitablighihi. Jadi Rasul ini insanun dzakar, manusia laki-laki. Maka apa? Tidak ada Rasul utusan Allah ini dari, mohon maaf, dari kalangan wanita. Nah, ini menunjukkan apa? Walir rijali alaihinna darajah. Jadi laki-laki atas wanita ini apa? Memiliki apa? Derajat, perbedaan. Bahkan dalam dunia persaksian kan 1 berbanding 2. Nah, jadi dikatakan Rasul itu insanun dzakar. Jadi manusia laki-laki yang diberi wahyu, yang diberi syariat. Kemudian apa? Wa umira bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Kemudian apa? Bil huda, dengan petunjuk. Apa itu petunjuk atau hidayah yang senantiasa kita minta ketika kita sholat? Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami ke jalan yang lurus. Hidayah di sini dijelaskan apa? Al ilmun nafi'u. Jadi ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat ini dapat apa? Membuahkan, menunjukkan kepada hidayah. Maka kita dianjurkan setiap hari, setiap pagi, setiap petang untuk meminta apa? Ilmu yang bermanfaat. Di antara zikir pagi dan petang, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ternyata apa? Ilmu nafi' itu berupa hidayah. Maka orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah dan dijauhkan dari hidayah, ini mohon maaf, rata-ratanya ilmunya tidak bermanfaat.
Jadi tidak bermanfaat untuk dirinya sendiri. Jadi untuk menggapai menuju hidayah ini nggak sanggup. Maka setiap hari kita disuruh meminta ilmu yang bermanfaat di pagi dan petang. Maka melalui majelis ini saya menghimbau terutama pada diri saya pribadi dan jamaah sekalian, mari kita sempatkan di pagi hari dan di sore hari ini membaca zikir pagi dan petang. Jadi yang belum hafal, baca, nggak masalah. Dibaca, dibuka, dibaca. Itu kandungannya sangat luar biasa di dalamnya kalau kita mau mengkaji satu persatu dari bacaan zikir pagi dan petang itu. Jadi al-hidayah al-ilmun nafi'. Apa itu? Wa huwa kullu ma jaa bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam minal ikhbarat as-shadiqah wal awamir wan nawahi wasairis syara'i an-nafi'ah. Jadi semua atau apa-apa yang datang yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kabar berita yang benar. Kemudian apa? Perintah-perintah, larangan-larangan dan semua syariat yang bermanfaat. Jadi kalau kita dalam kehidupan ini sudah berusaha menjalankan apa yang telah dihabarkan Rasulullah yang benar, ada larangan, ada perintah dan semua syariat yang bermanfaat. Apa itu syariat bermanfaat? Secara kecil saja mungkin dianggap remeh, misalnya apa? Makan dengan tangan kanan. Sebelum makan baca bismillah. Ini kan ringan seakan-akan. Tapi apa? Ternyata sangat berat untuk dilakukan orang yang belum mendapatkan hidayah. Dia lebih ringan apa? Makan dengan tangan kiri. Mengucap bismillah saja tidak sanggup kan. Itu yang ringan-ringan, bermanfaat. Ini yang paling kecil. Kemudian apa? Hidayah itu para ulama menjelaskan di sini ada dua. Jadi hidayah yang pertama bimakna ad-dilalah wal bayan atau sering juga disebut wal irsyad. Jadi ad-dilalah wal bayan wal irsyad. Jadi dilalah itu menunjukkan, bayan itu menjelaskan, irsyad juga menjelaskan. Itu hidayah yang pertama. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat yang ke-17, wa amma samudu fahadainahum, dan adapun kaum Samud, fahadainahum, maka kami beri petunjuk pada mereka. Jadi semua kaum yang diutus di muka bumi ini dari zaman Nabi Adam dan sampai diutus Nabi kita Muhammad itu semua diberi hidayah, diberi penjelasan, maksudnya begitu ya. Fastahabbul ama alal huda. Jadi fastahabbul, mereka lebih menyukai al-ama, kebutaan. Kebutaan itu apa? Kesesatan. Jadi maka orang yang tersesat itu ya nggak terarah hidupnya. Jadi ibadahnya juga nggak terarah. Karena apa? Kayak kaum Samud ini lebih memilih kebutaan atau kesesatan alal huda ketimbang di atas petunjuk. Sudah dikasih petunjuk. Maka fa khadathum sa'iqatul adzab. Jadi maka mereka ini disambar petir sebagai azab. Jadi kalau umat-umat sebelum Rasulullah itu ketika melakukan sebuah pelanggaran itu langsung mendapat azab. Jadi sa'iqatul adzab bil huni bima kanu yaksibun. Jadi mereka disambar petir sebagai azab yang menghinakan disebabkan apa yang telah mereka kerjakan. Maka di antara salah satu bahwasanya Rasulullah mengatakan innad dina yusrun. Jadi sesungguhnya agama Islam ini mudah, itu salah satunya Allah mengangkat, menghapus apa-apa yang terberat bagi umat Muhammad ini, apa yang dilakukan, apa yang ditimpakan oleh umat-umat sebelumnya. Contohnya gini, misalnya ketika orang-orang yang tidak memilih hidayah ketimbang tidak memilih kesesat ketimbang hidayah,
langsung disambar petir misalnya saat ini kan habis. Ini umat-umat terdahulu begitu. Kemudian apa, misalnya apa, terjadi peperangan. Jadi ketika apa namanya ghanimah itu Allah ridhoi, jadi peperangan tadi diridhoi, itu oleh nabinya apa, perintahnya dikumpulkan di satu tempat, kemudian nabinya bermunajat berdoa pada Allah Ta'ala, kalau ini diridhoi maka apa, hilang ini, langsung dilalap api, selesai. Tapi kalau Allah tidak ridho maka apa, utuh. Nah syariat nabi kita nggak begitu kan, ghanimah dihalalkan bagi nabi dan umatnya. Nah ini diantara ad-dinu yusrun. Jadi agama Islam ini sebetulnya mudah. Kalau kita mau berpikir secara logika, mohon maaf, kita ini kan nggak usah dalam beragama, nggak usah terlalu yang tinggi lah ya. Yang mudah-mudah saja. Apa sih beratnya? Misalnya mengerjakan sholat 5 waktu itu, dibanding dengan aktivitas yang sifatnya mubah, yang kadang dapat memakan waktu sekian jam dan berjam-jam. Jadi sholat itu kan ibaratnya cuma makan waktu kurang lebih 5, 10, 15 menit. Kemudian kalau kita, mohon maaf, hal yang mubah, olahraga, futsal, lari, kan, jalan, berenang, kira-kira siapa yang rela main futsal, berenang hanya cukup 10 menit? Nah, mesti 1-2 jam sampai menggeh-menggeh kan ya. Tapi ternyata apa? Harusnya ini yang berat kan, yang ini yang ringan harusnya. Tapi kenyataannya apa? Yang sebentar tadi terasa berat, yang lama terasa ringan. Nah ini salah. Maka kalau jamaah bisa merubah mindset, bisa menemukan rumus yang tadinya berat jadi ringan, ringan jadi berat, nah itu luar biasa. Jadi kita lanjutkan tadi apa, kaum Samud ini diantara apa, hubungannya agama itu mudah sebetulnya. Jadi kalau umat-umat sebelumnya itu Masya Allah. Jadi ketika di atas kebenaran itu, kalau mau mengkaji hadis-hadis itu, sampai ada yang dibakar, yang disisir dengan apa, sisir dari besi, kulitnya terkelupas, tinggal tulangnya. Kalau zaman kita ini kan hanya menjalankan kebenaran, paling-paling apa, dikatakan orang nggak suka, gitu aja sudah kecil hati kan. Nah, hidayah yang pertama dilalah dan bayan atau irsyad sering kita disebut begitu ya. Itu wahada yakum bi ar-rasul. Ini apa, dilakukan oleh para rasul. Karena apa? Kewajibannya cuma apa? Menyampaikan saja, menjelaskan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Asy-Syura, ini ayat yang ke-52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya min ibadina wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh. Di sini dijelaskan itu diwahyukan Al-Qur'an. Jadi ruh ini, Al-Quran ini menghidupkan ruh kita gitu. Jadi orang yang nggak pernah baca Al-Quran itu kayak mati gambarannya. Rumah yang tidak pernah dibaca Al-Quran ya kayak rumah seperti kuburan. Ruh itu kan menghidupkan. Dengan perintah kami, sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu. Sebelumnya nggak tahu. Di atas apa? Kesesatan. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu cahaya. Nah ini. Jadi Al-Quran itu cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk siapa yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami, dan sungguh engkau benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi Rasulullah ini membimbing pada jalan yang lurus, yang diajak jalan yang lurus. Gak ada para nabi dan rasul itu mengajak umatnya pada kesesatan, tidak ada. Ini bagian yang pertama, yaitu dilalah wal bayan atau sering kita mengenal al-irsyad.
Kemudian an-nausani, hidayah yang kedua adalah at-taufiqu wal ilhamu, dan ada juga yang menyebut wal isbat. Jadi at-taufiq wal ilham wal isbat. Nah ini apa? Al-manfiyu anir rasuli. Jadi yang ini yang nggak dimiliki oleh Rasul. Bahkan apa? La yaqdiru alaihi illallah. Jadi Rasul itu nggak mampu untuk memberikan hidayah taufik, ilham, al-isbat. Jadi taufik itu pertolongan, ilham itu udah paham ya, bahasa ilham, fa'alhamaha tadi. Al-isbat itu apa? Ditetapkan. Ditetapkan apa? Mampu untuk menjalankan. Itu para rasul, para nabi dan rasul nggak sanggup paling yang kedua ini. Bahkan apa? Para nabi dan rasul juga nggak bisa. Itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajiban kita sebagai seorang muslim, baik itu secara individu atau yang memiliki kapasitas kemampuan, kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Selebihnya orang itu mau mengikuti, mengamal atau tidak, itu bukan menjadi tanggung jawab bagi kita. Bahkan para nabi dan rasul nggak sanggup untuk memberikan hidayah taufik. Kurang apa kan Rasulullah terhadap pamannya Abu Thalib. Abu Thalib ini Masya Allah, paman beliau sangat luar biasa, yang kalau kita mau membaca dalam Sirah Nabawi itu kurang lebih dari usia setelah kakeknya meninggal di usia 8 tahun itu diasuh oleh Abu Thalib. Sampai remaja, tumbuh dewasa, sampai dinikahkan, sampai diangkat menjadi rasul, sampai berdakwah. Itu apa? Memberikan perlindungan. Tapi apa? Karena hidayah taufik itu hanya milik Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala berfirman apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah taufik ini kepada orang yang kau cintai. Rasulullah sangat mencintai Abu Thalib. Bahkan dalam sejarah ketika Abu Thalib meninggal aja sampai dikenal dengan Amul Husni. Jadi Abu Thalib dan Khadijah radhiyallahu anha meninggal itu dikenal dengan Amul Husni. Karena apa? Dua orang inilah yang ketika itu memberi support, membantu di awal-awal dakwah Rasulullah. Jadi Rasulullah yang melindungi dari orang kafir Quraisy ketika itu. Jadi sesungguhnya Muhammad tidak dapat memberikan hidayah taufik, hidayah ilham, isbat ini kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi may yasha. Akan tetapi apa? Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki, siapa yang Allah kehendaki. Maka apa? Bersyukurlah bagi kita yang semoga kita yang berada di majelis ini dan keluarga kita ini sudah berada di hidayah yang kedua ini. Nah, ketika berada di hidayah yang kedua ini, bagaimana saya mempertahankannya? Karena apa? Tidak semua orang ini bisa mendapatkan hidayah taufik ini. Enggak semua orang. Maka ya mohon maaf, sangat banyak sekali kan ketika ditanya agamanya Islam, ternyata dia menjalankan kewajiban. Jadi hidayah ini sangat sulit untuk dicari dan harus dicari. Nah, ketika sudah kita dapatkan hidayatul Islam, berusaha harus kita pertahankan. Kemudian wadinil haq, dan agama yang benar. Apa itu adinul haq? Al-amalus soleh tentunya. Jadi dikatakan agama yang benar itu ya amal soleh. Maka apa? Di dalam Al-Quran mesti kaitannya innalladzina amanu waladina amanu wa amilus solihat. Amanu wa amilus solihat. Jadi dikatakan agama yang benar ya beramal dengan amal yang soleh, beramal dengan amalan yang benar. Maka dalam sejarah nggak bisa dipungkiri, karena Nabi Muhammad itu merupakan utusan Allah, ya Allah selalu memberikan apa pertolongannya. Maka apa?
orang-orang yang mengikuti jejaknya insya Allah juga demikian akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seandainya ya Rasulullah itu membuat-buat ucapan ya, jadi yang disampaikan ini buat-buatan Rasulullah ya, bukan atas wahyu atau perintah Allah, itu resikonya besar. Jadi seandainya Nabi Muhammad ini mengajarkan sesuatu tadi atas inisiatif beliau sendiri, ternyata bukan perintah Allah, itu bahaya. Nah, bagaimana nanti yang kita umatnya ini malah membuat hal yang baru? Nanti bisa dilihat surah Al-Haqqah ayat 44. Allah Ta'ala berfirman sampai 46, walau taqawwala alaina ba'dal aqawil. Jadi, dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami. Jadi kalau Muhammad ini mengadakan sebuah perkataan atas nama kami Allah, begitu maksudnya. Nah, kalau manusia kadang sering gitu, sering mengatasnamakan. Nah, ini bahaya. La akhadna minhu bil yamin. Pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Jadi Allah, kalau Muhammad ini mengadang-adakan sebagian perkataan atas nama kami, langsung tangan kanan saya pegang, kata Allah Ta'ala. Kemudian apa? Tsumma laqata'na minhul watin. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya. Mati kan berarti. Nah, ini kalau Muhammad aja, Nabi kita Muhammad berani berbuat, mengatakan atas nama Allah Ta'ala yang bukan gak ada perintah, langsung diputus. Kalau jantungnya putus ya selesai kan. Innalillahi. Nah, maka kita harus berhati-hati, jangan sampai membuat atau mengamalkan sebuah ajaran yang itu mengatasnamakan Islam tapi bukan dari Islam. Ya akhirnya mati, tapi akhirnya bahaya gitu. Hai. Kemudian wa asyhadu alla ilaha illallah ya. Jadi ini syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi syahadat ini sangat luar biasa. Kalau kita mau mengkaji syahadat ini, wallahu alam kapan selesainya nggak bisa sebetulnya. Karena di antara nama syahadatain ini, kalau di dzikir pagi itu kan ada asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas. Wa ala kalimatil ikhlas itu apa? Syahadatain. Jadi kalimatul ikhlas itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau sudah dihubungkan dengan kalimatul ikhlas, kan hampir semua amalan hubungannya dengan itu. Nah, jadi wa asyhadu alla ilaha illallah. Jadi ini dakwah para nabi dan rasul semua pada la ilaha illallah. Ini harus kita pahami. Apa itu la ilaha illallah? Wa aqirru wa a'tarifu alla ma'buda bihaqqin illallah. Jadi saya mengakui, saya menetapkan bahwasanya la ma'buda, la ilaha la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Artinya apa? Sesembahan selain Allah itu adalah lawan hak adalah al-batil, begitu. Jadi sesembahan selain Allah adalah batil. La ma'buda bihaqqin illallah. Jadi tentang makna la ilaha illallah ini kadang beragam kalau dia tidak memahami yang sesungguhnya. Kemudian wa anna Muhammad Rasulullah. Kita sebelum ke wa anna Muhammad Rasulullah, jadi la ilaha illallah itu apa? Iqraran bil lisan wa tauhidan. Jadi
mengikrarkan dengan lisan dan tauhid. Tauhid itu dari wahada yuwahidu, menyatukan. Nah, ketika yang sangat disayangkan, ketika kita ini mengajak kepada tauhid yang benar, pada akidah yang benar, justru dikatakan tafriqul ummah, memecah belah umat begitu. Padahal makna tauhid itu artinya apa? Menyatukan. Akidah itu mengikat gitu. Bukan malah memecah harusnya begitu. Jadi secara bahasa kadang nggak dipahami, kurang dipahami. Jadi yang mengajak pada tauhid disebutkan malah tafriqul ummah. Padahal tauhid itu wahada yuwahidu, tauhid itu artinya menyatukan. Dan sering saya gambarkan dalam pemahaman Islam ini sebetulnya bukan mudah. Islam itu mudah, luas kan gitu. Jadi harusnya apa? Dari yang luas itu mengerucut menuju kepada, bukan malah dari yang gini malah melebar gitu. Jadi kalau dalam beragama dari luas ke yang mengerucut. Tapi kalau yang dunia ya dari yang kecil melebar. Contohnya apa? Usaha, buka ruko satu, tambah satunya, kebun satunya gitu, silahkan. Tapi kalau dalam beragama itu sebaiknya menuju pada satu. Itu kalau dalam beragama. Jadi ikhlason fi kulli ibadatin qauliyah au fi'liyah au i'tiqadiyah. Jadi ikhlas di semua ibadah, baik itu ucapan, perbuatan dan keyakinan. Kemudian wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini persaksian Muhammad adalah hamba Allah dan utusannya. Konsekuensinya apa? Al-imanu bihi wa ta'atuhu fima amar wa tasdiqihi fima akhbar wa ijtinabi bima naha anhu wa tibauhu fima syara. Jadi konsekuensinya apa namanya? Syahadat Rasulullah itu apa? Beriman, kemudian mentaatinya apa yang diperintahkan, membenarkannya apa yang dihabarkan, kemudian apa? Menjauhi apa yang dilarang dan mengikuti apa yang disyariatkan. Itu konsekuensinya pengakuan apa? Syahadat Muhammad Rasulullah, atau yang dikenal dengan apa sebenarnya al-ittiba. Nah, Muhammad Abdullah wa Rasuluh ini apa? Untuk apa namanya? Menolak bagi orang-orang yang berlebih-lebihan dan orang-orang yang juga meremehkan. Jadi yang dikatakan berlebihan itu ifrat dalam beragama, menganggap apa? Hulu. Jadi Muhammad ini didudukkan apa namanya? Bukan pada tempatnya, bahkan diakui apa? Diyakini sebagai apa? Tuhan. Ini juga nggak boleh. Kemudian yang meremehkan ya menganggap tidak ada utusan, kan begitu, namanya at-tafrid itu ya. Kemudian sallallahu alaihi, jadi wasallam ya, sallallahu alaihi, as-shalah itu artinya doa. Jadi salat itu artinya doa. Kemudian wa asahhu maqila fi man as-shalah minallahi ala rasul. Jadi yang paling tepat, paling sahih dikatakan apa? Arti salat Allah, salawat Allah kepada Rasul itu apa? Yang disebutkan Imam Al-Bukhari, yaitu salatullahi ala rasulihi sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Jadi yang paling tempat salat Allah pada Rasulnya ini apa? Pujian Allah Ta'ala fil mala'il a'la, di tempat yang tertinggi. Di tempat yang tertinggi apa? Tentunya apa? Sana'uhu alaihi indal malaika. Jadi pujian Allah Ta'ala apa? Pada apa? Sisi atau kepada para malaikat yang ada di langit dan langit sampai langit ke-7. Jadi kalau dalam ada pembahasan ini, kalau mau mengkaji ya, jadi langit kita ini adalah langit yang pertama, dan langit bumi ini 7 tingkat, dan semua penghuni dari langit itu adalah para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu dipuji fil mala'il a'la, di tempat yang tinggi. Ini pujian Allah, ini salawat Allah. Kemudian wa ala alihi ya, dan atas apa namanya? Keluarga. Keluarga Nabi Muhammad siapa? Ya banyak. Jadi keluarganya ya istrinya, anaknya, termasuk para pamannya, bahkan musuhnya, pamannya. Siapa musuh Nabi kita Muhammad dari keluarganya? Abu Lahab. Maka hati-hati yang pengen menasabkan pada Rasulullah, jangan-jangan pas diturun ke atas naiknya ke Abu Lahaban begitu. Jadi secara umum. Kemudian apa? Dan orang-orang yang memang dekat hubungannya dengan Rasulullah. Tetapi di sini katakan wa ala alihi wa ashabihi, dan para sahabatnya.
Ini dikatakan apa? Min atfil khos alal am. Jadi atful khos alal am ini, jadi pertama tadi sebut keluarga. Keluarga itu kan banyak. Kemudian wa ashabi dan para sahabatnya ini apa? Atful khos alal am. Ini maksudnya apa? Menyebut yang khusus setelah yang umum. Berarti yang khusus ini keluarga atau sahabat? Coba kalau wa ala alihi wa ashabihi. Jadi atful khos alal am. Ini yang khusus keluarga atau sahabat? Sahabat. Yang umum apa keluarganya? Karena apa? Dari keluarga Rasulullah yang ada hubungan kekerabatan tidak mesti semuanya beriman. Tetapi kalau dikatakan wa ashabihi dan sahabat-sahabat Rasulullah, itu dipastikan mereka apa? Beriman. Nah, siapa itu as-sahabat? Yaitu man laqiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam mu'minan bihi wa mata ala dalika. Jadi orang yang berjumpa dengan Rasulullah tapi syaratnya harus mukmin. Abu Lahab, Abu Jahal ketemu Rasulullah enggak? Ya ketemu. Tapi karena tidak beriman, maka tadi menyebut yang khusus setelah yang umum tadi. Keluarga tadi kan umum gitu. Yang khusus sahabat. Artinya apa? Ketika disebut khusus ini memiliki keistimewaan gitu. Jadi orang yang berjumpa dengan Rasulullah dalam keadaan iman, wa mata ala dzika, dan mati di atas keimanan. Abu Lahab siapa? Pamannya. Bertemu Rasulullah sangat sering bertemu. Dari sejak kecil sampai dewasa, sampai meninggalnya. Tetapi apa? Dia tidak beriman. Bahkan matinya juga tidak beriman. Jadi kegembiraan Abu Lahab ini, kalau sampean mau baca di sejarah Nabi, luar biasa dengan lahirnya Muhammad itu ketika itu. Jadi saking senangnya punya ponakan. Itu saking senangnya apa? Saking senangnya Abu Lahab ketika itu, maka apa? Dia merdekakan budaknya. Jadi amat budak wanitanya yang bernama Suwaibah. Karena apa? Suwaibah ini adalah wanita kedua yang menyusui Nabi Muhammad pas bayinya setelah ibunya. Dan dia budaknya Abu Lahab. Nah, kalau bisa nyusui, berarti apa? Ya dia berarti mengandung terus punya anak bayi. Lah ngandungnya dari siapa? Ya berarti dari Abu Lahab, dari tuannya. Itu saking senangnya dimerdekakan untuk menyusui Muhammad. Itu saking senangnya. Akan tapi apa? Walakin soro ya. Akan tapi apa? Setelah tumbuh berkembang ternyata apa? Menjadi musuh yang sangat luar biasa bagi Rasulullah. Jadi pamannya tadi. Maka keluarga ini mohon maaf tidak menjamin. Artinya ini, keluarga Rasulullah saja tidak semua selamat. Tetapi kalau sahabatnya itu yakin dijamin selamat. Nah, sementara apa? Yang orang-orang ketika itu berjumpa Rasulullah tetapi ada penyakit dari kalangan munafik ya. Dia gelarnya bukan sahabat, tapi apa? Munafik. Nah, ini iyadzubillah. Terus sedikit lagi, ini kita lanjutkan, kita sampai Isya sedikit lagi saja. Wassalamu tasliman mazida. Jadi assalam ini keselamatan ya, penghormatan. Kemudian apa dari ya tentu keselamatan dari kekurangan dan kecelaan ya. Wa jama'a bainas shalah wassalam. Jadi salama taslima tadi jadi dikumpulkan antara salat dan salam, doa dan selamat tadi apa? Imtisalan biqouli ta'ala, karena mengikuti firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Kemudian apa? Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Itu karena mengikuti itu. Jadi wasallama taslima tadi apa? Wahai orang-orang yang beriman, ya alladzina amanu shallu, bersalawatlah alaihi atas Rasulullah, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Maka sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW ya kita harus memperbanyak membaca sholawat,
Jadi dengan mengucapkan salam kan begitu, sudah dibahas oleh ustaz-ustaz yang lalu ya. Jadi alhamdulillah para teman-teman di sini dapat mengaji, dan itu kami harapkan semoga istiqomah, karena apa namanya, apalagi Ustaz Nasir, Ustaz Said hafizahullah, jadi Allah menjaga keduanya, semoga Allah menjaga keduanya. Walaupun dari segi usia mohon maaf ya tua saya, tapi secara apa namanya, secara ilmu tentu apa ya insya Allah di atas saya mereka berdua. Jadi kalau alumni Madinah tentu dalam pemahaman Islam itu lebih baik. Jadi sebagaimana dalam sebuah pepatah kata bijak dikatakan, al-alimu kabirun wa ingkana hadasa. Jadi seorang alim itu besar sekalipun dia hadasa, masih kecil atau muda. Wal jahilu saghirun wa ingkana syaikha. Sementara apa dikatakan jahil itu kecil sekalipun dia apa seorang syaikh atau orang tua. Artinya ini bukan saya katakan yang tua terus dikatakan jahil kan gitu, tidak. Tapi apa, kita memberi penghormatan, mengambil ilmunya terus untuk diamalkan supaya ilmu tadi bermanfaat, dan apa kita berjalan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira cukup sekian pertemuan pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.